Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kepadanya kita akan kembali. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, semoga Engkau memberikan salawat-Mu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk istri-istri beliau serta untuk keturunan beliau, sebagaimana Engkau telah memberikan salawat-Mu kepada keluarga Nabi Ibrahim. Dan berikanlah berkah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau serta anak keturunan beliau, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah-Mu kepada keluarga Nabi Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Di alam semesta ini sesungguhnya Engkau maha terpuji dan maha mulia. Amma ba'd. Masya Allah, jarang kita liburan sholat subuhnya berjamaah. Biasanya sholat subuhnya di kamar-kamar karena udah kecapean, jadi ya. Makanya kadang-kadang kalau saya nginep di hotel itu, ketika subuh ke musola yang di hotel nggak ada orang, jarang ada orang, Masya Allah. Kecuali mungkin pegawai yang dia sholat di sana. Tapi alhamdulillah ternyata kita liburan masih sempat sholat subuh berjamaah, walaupun mungkin buat ibu-ibunya agak berat ya. Karena saya lihat sebagian anak-anaknya masih teler ya. Karena kecapean terpaksa dibawa juga oleh ibunya, alhamdulillah. Mungkin nanti di offline yang akan datang selanjutnya, sukan buat panitia dibawain kasur kecil-kecil jadi. Jadi mereka bisa melanjutkan tidurnya nih, kayak ini nih yang kecil nih. Juga mau ngaji nih dia nih. Masya Allah. Baik, sebelum kita mengkaji dua buah hadis, yang anak kirim itu dua buah hadis. Yang pertama Sayyidul Istighfar, ada yang selanjutnya adalah doa apa istilahnya? Untuk menghilangkan gundah gulana ya. Doa supaya tidak galau, mungkin gitu tuh bahasanya. Tapi sebelum itu, melanjutkan yang tadi malam, dan doa itu pun melanjutkan yang tadi malam. Kita semalam mengetahui bahwasanya Allah Jalla Jalaluh menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menciptakan malaikat-malaikatnya. Yang malaikat-malaikat itu tugasnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kerjanya hanya bertasbih, menyucikan Allah Jalla fi'ula. Mereka tidak pernah lalai. Mereka tidak pernah berbuat dosa dan nista. Yang perlu kita tanya, apa tujuan penciptaan langit dan bumi? Apa tujuan Allah menciptakan langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis pula? Coba dibuka di surat At-Talaq ayat 12. Surat At-Talaq ayat 12. Subhanallah ya, saya nasihatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membaca surat At-Talaq. Pesan-pesan yang sangat indah yang Allah berikan kepada orang yang hendak tolak, yang hendak bercerai. Nasihat saya suruh baca itu bukan supaya siap-siap untuk cerai, bukan. Tapi di situ ternyata dalam kondisi orang hendak berpisah ya, suami istri mungkin udah nggak bisa bertahan lagi.
Allah memberikan nasihat-nasihat yang indah kepada mereka. Udah ketemu di ayat terakhir. Itu ayat terakhir surat At-Talaq. Ayat 12. Udah ketemu. Baik. Mana mic-nya? Siapa yang mau baca nih? Kalau kemarin dari yang depan, sekarang dari yang belakang. Ayat 12. Masya Allah. Ana pernah belajar dari seorang, udah ada tuh. Tapi sebelum dia baca, dia seorang pengajar yang udah sekolah di Eropa, di Australia, dan di Amerika. Dia mengatakan ada perbedaan antara orang-orang Amerika, orang Eropa, dan orang Australia, dan Asia. Kata dia, kalau di Amerika, kalau dosen itu minta sesuatu, yang ngacung itu banyak. Oh, kata dia. Tapi kalau di Eropa, ketika disuruh itu hampir nggak ada yang ngacung, kayak orang Asia. Enggak lah, mungkin ithar ya. Dalam bahasa agamanya itu mendahulukan orang lain gitu. Biarlah yang lainnya dapat pahala gitu kan. Baik, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Barakallahu fikum. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Iya. Perintah Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim bumi itu 7 lapis kecuali di ayat ini. Tapi Allah menyebutnya bukan sab'a aradin, 7 bumi. Tapi disebut sini wa minal ardi mithlahun. Apa terjemahannya? Terjemahannya tadi apa? Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Nah, tidak mengatakan bumi itu 7 lapis, tapi seperti langit itu Allah menciptakan bumi ini. Jadi bumi pun 7 lapis. Baik, lanjutkan. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya itu tujuannya. Li ta'lamu, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Dan selanjutnya, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Subhanallah. Jadi kalau kita melihat tujuan Allah menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, kemudian Allah turunkan wahyu di antara langit dan bumi disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu agar kita mengetahui Allah itu maha kuasa. Allah itu maha perkasa. Disinilah tauhidul asma wa sifat. Kita ketika memahami asma Allah al-husna dan sifat-sifat Allah yang maha mulia, itu membuat kita semakin semangat beribadah. Ketika kita tahu Allah itu ghafur, Allah itu maha pengampun, maka hal itu akan mendorong kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu mampu berbuat apa saja, kita nggak akan pernah putus asa. Berarti tidak ada yang mustahil.
Jadi tujuan diciptakannya langit dan bumi agar kita memahami bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, itu tujuan penciptaan langit dan bumi. Kemudian apa tujuan Allah meletakkan kita di bumi dan menghiasi bumi ini dengan berbagai perhiasan yang menyilaukan? Kita disuruh beribadah sama Allah, tapi ternyata lokasi ibadahnya ini, tempat ibadahnya ini membuat orang lupa untuk beribadah. Coba ketika di bumi ini yang ada padang pasir semuanya, orang insya Allah ingat Allah terus gitu. Tapi ternyata Allah memberikan perhiasan yang begitu indahnya. Allah sebutkan hal itu di surat Al-Kahfi ayat 7 dan 8. Siapa yang baca? Masya Allah, tetap nggak ada yang angkat tangan ya, Masya Allah. Oh ada di situ. Surat Al-Kahfi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا alaiha hanya mat. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Jadi hanya kurang panjang, Mustafa. Artinya dibaca. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah, itu tujuannya. Untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik perbuatannya. Bukan yang paling sukses, bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling ayu. Bukan semua itu. Tapi tujuannya kita lihat perhiasan ini, gedung ini. Orang memiliki Masya Allah berbagai perhiasan dunia untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Ukuran amalan itu baik apa sih? Kita tahu amalan itu baik pakai akal kita. Enggak lah. Karena manusia kadangkala akalnya tertutup sehingga dia tidak bisa memahami sesuatu yang baik buat dia. Maka ukuran kebaikan itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan amalan yang baik adalah amalan yang ikhlas lillahi taala. Terus akhir kehidupan ini, perhiasan yang begitu mewahnya di dunia ini, emas-emasan, mobil-mobil mewah, rumah-rumah yang begitu indahnya, nanti mau kemana mereka itu? Ketika kita sudah selesai diuji sama Allah SWT, Allah sudah tahu dan Allah Maha mengetahui siapa yang paling baik amalannya. Dilanjutkan arti yang ayat ke-8. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Nah, kita jangan terpana dengan dunia ini. Antum bisa bayangin, anak kemarin sempat nonton Hiroshima Nagasaki, bagaimana negeri itu jadinya. Allahu Akbar, hilang kehidupan dari sana. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perhiasan yang begitu, mungkin kita sangat mencintainya. Kita kalau memiliki rumah di jalan protokol, rumah yang paling mahal, tanah yang paling luas di sana, kok jangan tertipu dengan yang kau miliki. Bakal jadi tanah semuanya, jadi rata. Antum bisa bayangin kemarin kejadian gempa di Ekuador. Sebelumnya gempa di Kinomoto yang di Jepang.
Itu baru gempa sedikit. Nanti idza zulzilatil ardu zilzalaha, habis semua. Jangan cuma rumah-rumah, gunung. Coba dibaca tentang bagaimana gunung, supaya kita tidak di surat Thaha ayat 105-106 atau 105-107, agar kita memahami hakikat dunia ini dan hakikat Allah menciptakan kita di dalamnya. Udah ketemu? Surat Thaha 105-107. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. بارك الله فيكم. Dapat artinya? Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkan di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Nah, para ulama menjelaskan tentang amta. Salah satu maknanya adalah tanda. Kita nggak akan melihat pernah, oh dulu anak pernah ikut Muflen di Malang, ya. Anak pernah punya rumah di sini, anak pernah punya tanah di sini, anak punya perusahaan, nggak ada. Kalau gunung aja akan Allah ratakan, bagaimana dengan gedung-gedung yang tinggi? Tidak ada gedung yang melebihi ketinggian gunung sampai sekarang. Maka Allah akan hancurkan semuanya. Supaya kita tadi sadar yang kau miliki itu adalah dari tanah dan bakal kembali menjadi tanah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan merasakan kerugian ketika Allah hancurkan bumi. Kita kalau punya pabrik kena gempa, ambruk, kemudian banyak yang meninggal dunia, kita akan rugi besar. Tapi Allah nggak ada. Makanya ketika Allah hancurkan orang-orang di tsunami Aceh, ya, ketika Allah ya di Hawaii beberapa waktu yang lalu sampai ratusan ribu yang meninggal dunia, Allah nggak akan rugi, karena memang Allah nggak butuh sama isi dunia ini. Kita juga harus sadar ketika melihat orang non Muslim memiliki kekayaan yang berlimpah ruah, maka sekali-kali bapak-bapak kalau ada waktu berkunjung ke kuburannya orang paling kaya se-Indonesia. Boleh berkunjung ke kuburannya orang kafir? Ya mak, boleh apa enggak boleh? Boleh. Karena tujuan ziarah kubur itu untuk ibrah, untuk supaya kita dapat pelajaran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Ingat dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarah kuburan. Sesungguhnya kuburan itu mengingatkan kepada kematian. Karena tujuan ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan boleh berkunjung ke kuburannya orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun buat ibundanya. Tapi nggak boleh. Akhirnya belum meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibunya. Dikasih izin. Dikunjungin kuburan ibunya. Lalu di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Dan tentara yang bersama Nabi semuanya menangis. Lalu Nabi mengatakan, "Ala fazuruha, ziarah kuburan agar kalian ingat dengan akhirat nantinya." Dan ada usaha dari orang-orang materialisme untuk menjauhkan manusia dari akhirat.
Dulu kita masih melihat kuburan di tengah-tengah kota. Tapi sekarang tata kota, kuburan di mana diletakkan? Di pinggiran kota, nggak ada orang yang lihat. Saya masih ingat di Jember dulu, ada di pertigaan itu ada kuburan besar sekali. Kita setiap lewat sana jadi ingat mati. Bahkan jadi takut, cepetan kalau sama teman-teman itu biasanya. Sekarang dulu pertama dibongkar, dijadikan bioskop. Itu memang tata kota orang-orang materialisme, menjauhkan manusia dari akhirat. Karena ketika orang ingat dengan akhirat, dia tidak akan menjadi orang yang mania terhadap dunia. Karena dia tahu mau dibawa kemana yang aku miliki, nggak ada. Maka di situ tujuan Allah menciptakan isi dunia ini dan perhiasannya untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Itu tujuannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kenapa Allah utus para nabi? Untuk apa Allah utus para nabi? Allah jelaskan hal itu di surat An-Nahl ayat 36. An-Nahl ayat 36. Udah dapat? Boleh nambah saat ini? Boleh nambah, kok nggak ada yang mau baca yang lainnya. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بارك الله فيك. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Nah, ini tujuan diutusnya para Rasul. Ani'budullah wajtanibut taghut. Agar mereka menyeru kepada umatnya, kalian tuh beribadah cuma sama Allah tuh. Jauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diutuslah para nabi. Sebagian ada yang menerima dan sebagian ada yang menolak. Dan sejarah mencatat tentang orang-orang yang menolak dakwah Rasul. Mulai dari zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Semua Allah tenggelamkan. Dunia ini Allah tenggelamkan. Air itu sampai nutup gunung. Gara-gara mereka mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Hud. Siapa kaumnya Nabi Hud? Ad. Nabi Saleh, siapa nama kaumnya? Thamud. Kemudian Nabi Lut. Kemana orang-orang yang mendustakan para nabi itu? Allah hancurkan semua. Dan kita pun ketika mendustakan para utusan Allah SWT, akhir kehidupan kita sama. Tapi ada kekhususan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Coba dibaca di surat Al-Anbiya ayat 107. Sebuah anugerah Allah kepada alam semesta ini dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Anbiya ayat 107. Ketemu jamaah? Mana yang mau baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nih,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah kami mengutusmu kecuali buat rahmatan lil alamin. Untuk rahmat bagi alam semesta ini. Jadi kalau kita melihat kenapa tidak terjadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kejadian di zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, enggak ada. Karena Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Terus manusia itu diberi kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat Nabi Muhammad SAW semuanya kasih sayang. Bukan hanya untuk manusia. Oleh karena itu kalau ada orang yang ngomong masalah HAM, hak asasi manusia, Islam itu bicara hak semut. Islam itu berbicara hak kucing. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dakhalat imra'atun an-nara fi hirra. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Bukan menyakiti tetangganya, ibu-ibu hati-hati ibu-ibu. Ibu-ibu kadang-kala suka marah sama kucing. Ya biasa. Kadang-kala Anda lihat di rumah kucing makan ikan ya, seorang istri yang masak buat suaminya, tahu-tahu suaminya datang, ikannya sudah nggak ada. Gimana sakit hatinya dia sama kucing. Dia akan cari, dia liatin dari jauh. Ah ini nih. Dia tangkap, dia pukulin, subhanallah. Ada seorang wanita masuk ke neraka gara-gara menzalimi kucing. Tuh kucing karena berbuat salah dia kurung. Ketika dia kurung tidak dia kasih makan. Sampai mati. Dan tidak dia lepas juga supaya dia bisa cari makan di luar. Maka itu bisa mengantarkan dia kepada neraka. Apalagi ibu-ibu yang nyakitin tetangganya. Ada di antara wanita-wanita yang kalau ngomong itu pedes, subhanallah. Jadi kadangkala orang jadi menjauh dari dia. Maka hati-hati. Jadi kembali kepada tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah sebagai rahmatan lil alamin. Tapi yang terakhir. Sebelum yang terakhir. Kenapa Allah turunkan Al-Quranul Karim? Untuk apa Allah turunkan Al-Quranul Karim? Sebagian orang berpikir ajaran Al-Quran itu berat. Beban buat umat. Dibaca di surat Thaha. Ayat pertama dan kedua. Dan ketiga. Thaha. Nah silahkan. Itu mic-nya ada di. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taha. Kalau afwan. Baca bismillah enggak barusan? Bismillah. Dalam hati. Masya Allah. Siapa yang tahu kalau dalam hati mah. Jadi kalau di awal surat dianjurkan baca bismillah. Nah. Baca a'udzubillah terus bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Barakallahu fikum. Satu, Thaha. Kedua, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Subhanallah. Jadi kalau ada orang itu susah kalau ngikutin, kalau jadi Islam yang benar susah katanya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, subhanallah. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu telah terbukti bahwa semua larangan Allah itu bukan karena Allah pelit sama hambanya, tapi karena untuk maslahat hambanya. Allah tidak melarang hambanya kecuali yang berbahaya buat mereka. Semua sejarah mencatat kenapa diharamkan darah. Para jamaah tahu orang jahiliyah bagaimana mereka makan darah atau minum darah. Kalau di sini kan disembelih terus darahnya ditampung. Kalau di Arab itu
Dia cari uratnya onta, kemudian dia tusuk, ditadahi darahnya itu. Jadi dalam kondisi hidup dia, mungkin kalau sekarang kayak donor darah gitu ya, diambil darahnya. Subhanallah. Sekarang terbukti bahwa darah itu tempatnya penyakit. Orang kalau kepingin tahu penyakit yang di tubuh, mereka cuma tinggal lihat di darahnya. Bagaimana itu sama orang-orang dimakan atau diminum sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan sampai sekarang ada, nggak tahu di Malang sini atau di Batu nih. Di Bali itu masih ada orang yang jual darah kobra. Iya kan? Darahnya diminum katanya untuk keperkasaan. Subhanallah. Jadi orang laki itu kalau dengar keperkasaan, Masya Allah minum. Apa saja. Mau bohong, mau benar kata dia, yang ada di beban dia. Subhanallah. Itu diharamkan, penyakit darah itu. Tapi sebagian orang masih meminumnya. Kemudian bangkai. Kenapa bangkai diharamkan? Ya karena penyakit yang ada di bangkai itu. Baik. Kemudian untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Kalau bukan untuk mempersulit hambanya. Ayat yang ketiga. Illa tazkiratan liman yakhsha. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Itu tujuannya. Orang yang takut ketika dia dikasih aturan, dikasih tahu ini itu, sehingga dia menjaga dirinya dari kesalahan. Banyak orang yang sering ditilang sama polisi. Biasanya orang dari luar kota. Masuk sini kena tilang. Aduh, kenapa? Anda nggak tahu kalau nggak boleh belok. Gitu loh. Nah, sudah satu. Nanti tempat ke depan lagi ditilang lagi, subhanallah. Kenapa? Anda nggak tahu kok nggak boleh parkir di situ. Jadi dia akan selalu berkata, Anda nggak tahu, Anda nggak tahu, Anda nggak tahu. Makanya disuruh belajar kan. Ada rambu-rambu sehingga orang tahu nih nggak boleh masuk tandanya. Tapi kalau kau nggak pernah belajar, kapan kau tahu kalau ini nggak boleh dan itu nggak boleh? Dalam Al-Quranul Karim ini kitab diturunkan supaya kita tahu, oh jalannya lewat sini nih, lempeng nih jalannya nih, nggak boleh belok. Ketahuan dari mana Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita nggak pernah baca Quran, kapan kita tahu aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kitanya nih? Padahal jelas-jelas Allah menurunkan bukan untuk menyusahkan kita. Para jamaah, kalau kita lihat banyak negara sampai sekarang terus merevisi undang-undangnya. Indonesia pun terus merevisi undang-undangnya. Kenapa? Karena undang-undang itu dibuat oleh manusia yang penuh keterbatasan. Dia bikin undang-undang tahun 60. Dia bikin. Nanti tahun 90, aduh ternyata nggak pas, harus direvisi. Revisi. Selesai tahun 90, masuk tahun 2000, waduh ternyata nggak cocok. Terus karena manusia tidak tahu apa yang bakal terjadi, sehingga dia membuat aturan itu yang menurut dia cocok. Sedangkan Allah Jalla Jalaluh, dia menciptakan manusia dan dia tahu dengan apa yang bakal terjadi. Aturannya paten. Orang yang membunuh di dalam Islam diapain? Ada 2 atau 3. Membunuh dalam Islam itu dibagi, ada membunuh dengan sengaja, membunuh seperti sengaja, membunuh karena keliru dia membunuh. Membunuh sengaja ini ya memukul orang lain dengan senjata yang dapat membunuh. Dia memukul orang lain dengan senjata yang dapat membunuh. Nggak ada urusan berencana atau nggak berencana. Kadang-kala dia berantem sama temennya, diambil pisau dia tusuk, sengaja. Yang kedua, membunuh dengan tidak sengaja atau seperti sengaja. Dia niat memukul orang itu, tapi seharusnya orang itu nggak mati dipukul dengan alat itu. Ternyata mati. Umpamanya lagi berantem sama temennya, dilempar pakai HP temennya, mati. Aduh, katanya gimana? Ada kalian bunuh dia. Dan alat ini sebenarnya nggak membunuh.
Tapi mungkin pas gimana dia mati. Yang pertama itu dikisos. Kalau dimaafkan oleh keluarganya, nggak dikisos. Kalau memang enggak, aku maafkan dia. Karena dia saudara mungkin ini, nggak ada kisos. Tapi ada membayar dia. Membayar dia itu denda gitu ya. Atau sebagai tebusan. Nyawa di dalam Islam itu, satu nyawa harganya 100 ekor onta. Satu nyawa. Jadi dia nebus 100 ekor onta. Kemudian itu urusan dia sama manusia 100 ekor onta. Urusan dia sama Allah, dia membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut untuk menghapuskan dosanya. Itu dalam Islam. Kemudian kalau dia membunuh tidak sengaja, maka tidak dikisos. Atau membunuh salah, itu tidak dikisos. Cuma membayar tebusan tadi dan puasa dia. Membebaskan budak atau dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak bisa nggak ada pembebasan budak. Ini hukum paten. Sampai kapan? Sampai kiamat. Dan orang tidak akan merasakan keamanan di suatu negeri sampai hukum itu dijalankan. Buktikan. Kita lihat di Indonesia semakin tahun pembunuhan itu semakin banyak. Kadang-kala orang membunuh gara-gara HP. Harga 500.000 dibunuh. Padahal dia kalau harus membayar denda, harga nyawa itu 100 ekor onta. Berapa 100 ekor onta? Satu onta itu kira-kira 27 juta. 2,7 miliar harga nyawa di Islam. Orang subhanallah. Ada yang membunuh gara-gara 20.000, uang 20.000. Sang cucu bunuh neneknya karena dikasih uang 20.000. Na'udzubillahi min dzalik. Quran ini diturunkan bukan untuk mempersulit kita, enggak. Dan sekarang kita lihat bagaimana penjara di negeri kita terus overload. Ini mau gimana? Ya, karena Quran ditinggalkan. Ini Quran diturunkan supaya hidup kita tentram. Baik, ini yang terakhir. Kenapa Ustaz? Di dunia kita melihat banyak musibah. Ada orang kena musibah ini. Apa sih tujuannya Allah menurunkan musibah itu? Allah jawab hal ini di surat Al-An'am ayat 43. Al-An'am Fadhal. Apa? 42 ya? 42, 43 itu. Naam, fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Barakallahu fikum. Baik. Sekedar mengingatkan kembali. Jadi kalau membaca Al-Quran dari awal baru pakai Bismillah. Kalau di tengah itu langsung karena Allah mengatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu pendapat yang kuat dalam masalah ini. Baik, artinya silahkan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan. Supaya mereka mohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Nah, ini tujuannya musibah menimpa kita supaya kita kembali kepada Allah SWT. Ada orang-orang yang dapat musibah, dikasih musibah, tapi tetap gak mau kembali kepada Allah SWT. Fir'aun, Allah coba dengan berbagai cobaan, tapi menter dia. Tetap dia mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah bukakan buat Fir'aun segala pintu nikmat. Di ayat 44 ini
Allah ceritakan ketika manusia dikasih cobaan, tapi dia nggak ingat sama Allah, lalu Allah buka pintu nikmat buat dia. Sampai ketika dia bersenang-senang dengan kenikmatannya, Allah cabut nyawa dia. Fir'aun mati meninggalkan istana yang indah. Fir'aun mati meninggalkan kebun-kebun yang Masya Allah. Habis semuanya. Kau dikasih cobaan, nggak kembali, ya udah, dibiarin sama Allah. Maka kita ketika mendapatkan cobaan seharusnya bersyukur kepada Allah SWT. Oke, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bisa ngomong itu tuh. Itu satu nikmat yang agung. Karena kita ini hambanya Allah. Jadi Allah cinta sama kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan kasih bala dia. Tapi kalau kita nggak pernah sakit, setahun nggak pernah sakit, kapan kita minta sehat sama Allah SWT? Kapan kita akan mendekat ke sejadah kita? Tapi kalau kita dikasih satu penyakit sama Allah, subhanallah. Yang diucapkan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Coba bapak-bapak, ketika naik mobil nggak mogok-mogok. Dan naik mobil yang mogok. Bagaimana kondisi jiwanya? Ketika naik mobil mogok, ya Allah, langsung ya Allah. Ketika kita tahu nih mobil ini suka mogok, kita ngidupinnya baca doa. Bismillah, Allah, baca. Ketika nggak pernah mogok, bahkan mungkin kita naiknya itu dengan kesombongan. Padahal doa naik kendaraan itu menunjukkan bahwa kau itu rendah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita ingat ya Allah, ini kendaraan dari Engkau ya Allah. Ini kendaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih, kita bisa menaikin kendaraan juga itu Allah yang mengatur semuanya. Kalau enggak, bisa kita naik blong remnya, tabrakan. Atau kalau enggak kita ditabrak. Jadi tujuan musibah-musibah yang turun itu. Tadi kita bertanya Allah itu Ar-Rahmanir Rahim katanya. Tapi kenapa Allah turunkan musibah? Untuk kita. Dan itu tanda-tanda kasih sayang Allah kepada kita. Baik, kita akan masuk kepada doa Sayyidul Istighfar. Udah dibuka? Para jamaah, tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Sudah menjadi takdir manusia dia melakukan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Ghafur, Ghaffar, Afu. Dia Maha Pemaaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laulam tudznibu." Andai kata kalian enggak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. Allah akan usir kalian semua. Allah akan matikan kalian semuanya. Wala jaa biqaumin akharina yudznibun. Allah akan datangkan kaum yang berbeda yang mereka berbuat dosa. Fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Lalu mereka beristighfar dan Allah mengampuni mereka. Subhanallah. Dosa itu berarti salah satu pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita beristighfar dan Nabi SAW sehari kadang-kala satu kali duduk, beliau istighfar 100 kali. Satu kali duduk. Kita kadang-kala istighfarnya cuma selesai sholat. 3 kali 5, berapa? 15. Setelah itu, alhamdulillah ana hari ini gak berbuat dosa Ustaz. Alhamdulillah kata dia. Nabi SAW yang tidak berbuat dosa. 100 kali paling tidak. Itu supaya kita tahu, ya Allah, habis sholat, bayangkan, habis sholat kok disuruh istighfar. Kenapa? Emangnya kita habis berbuat dosa? Ini habis sholat. Yang isinya sholat dari Allahu Akbar, semuanya doa, semuanya kebaikan. Tapi kita disuruh astagfirullah, astagfirullah. Karena di situ kerendahan manusia, ya Allah. Sholat kita pun belum tentu sempurna ya. Bayangkan kadang-kala ada orang sholat subuh, dia lihat ya Allah imamnya panjang banget bacaannya, ana udah ngantuk kayak gini. Jadi kadang-kala pikirannya kemana? Ketika imamnya assalamualaikum, alhamdulillah, jadi nggak assalamualaikum dia.
Karena dia sudah jadi beban buat dia, salamnya dia alhamdulillah. Maka para jemaah, ini istighfar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Usahakan waktu kita itu kalau ada waktu kosong, duduk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik ya. Banyak model-model istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara bentuk istighfar itu, yang paling mulia, rajanya istighfar itu adalah yang akan kita baca. Kenapa disebut raja? Subhanallah. Karena memang di situ tampak kalau kita ini hamba Allah. Coba kita baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu rahimahullahu taala dari Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Sayyidul istighfar, sayyidnya istighfar, antaqul, hendaklah engkau mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Rabbi. Ini yang disebut tauhidur rububiyah. Ikrar bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan yang memiliki kita. La ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini tauhid uluhiyah. Kita meyakini oke, Allah pencipta dan engkau yang berhak disembah. Hanya engkau yang berhak disembah. Nggak ada yang lainnya. Khalaqtani. Aku ini khalaqtani. Engkau yang menciptakan aku ya Allah. Aku ini milikmu. Wa ana abduka. Dan aku hambamu. Bayangkan. Pengakuan yang begitu mulianya dari seorang hamba. Wa ana abduk. Aku hambamu ya Allah. Kemudian. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku terus akan melaksanakan janji yang ada antara aku dengan engkau. Aku dengan hamba-hambamu. Selama aku mampu, semampuku aku akan memenuhi perjanjian itu. Apa perjanjian kita sama Allah? Yang tadi malam kita baca. Ketika Allah mengatakan, Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala. Iya ya Allah. Ini perjanjian kita sama Allah kalau kita ini mau beribadah hanya kepada Allah. Kita akan melaksanakan perintah Allah. Kita akan menjauhi larangan Allah. Itu perjanjian kita sama Allah. Kesepemahaman kita sama Allah SWT. Kemudian dia mengatakan, Abu ulaka a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku lakukan. Para jamaah, ingat dosa itu membawa naas. Naas itu bahasa apa? Hah? Na'ash. Kalau bahasa Arab, na'ash itu artinya kasur buat jenazah itu. Sepertinya itu dari asal kata bahasa Arab. Karena banyak bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Kerdus itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Antum lihat tuh, itu mungkin dari bahasa Arab tuh. Bahasa Arab ada kurdus. Gak tahu apa yang Arab ngambil dari Indonesia, yang Indonesia ngambil dari Arab. Tapi membawa naas, membawa bala, membawa petaka. Dosa itu seperti itu. Ibnu Sirin. Setelah 40 tahun atau 30 tahun dia di penjara. Dia seorang alim ulama jemaah Ibnu Sirin. Masya Allah. Ketika dia di penjara, aku tahu nih aku di penjara nih gara-gara dosaku 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. atau 40 tahun yang lalu. Dosanya. Kata dia, aku pernah meledek orang karena dia bangkrut. Aku mengatakan dia muflis, wahai orang yang bangkrut. Akhirnya dia bangkrut setelah 30 atau 40 tahun. Dia tahu gara-gara dosa itu. Lalu ada seorang alim ulama setelah beliau mengomentari ucapan Ibnu Sirin. Dia mengatakan, qallat dzunubul qaum fa'urifu min aina utu. Dosa orang-orang dulu tuh sedikit. Jadi tahu dosa yang mana yang menyebabkan dia kena bala itu. Kalau sekarang dosa kita terlalu banyak. Jadi kalau kena musibah kita mau ngomong dosa yang mana udah gak kehitung dosanya.
Maka para jamaah, dosa itu membuat bala di rumah kita. Para ulama menjelaskan, gara-gara dosa, aku itu melihat perubahan di istriku, di kendaraanku, sampai di tikus rumahku. Gara-gara dosa. Kadang-kala kita mobil yang biasanya enak kok tahu-tahu nggak mau di starter. Jangan-jangan kita punya dosa. Kita pulang ke rumah yang biasanya ketemu istri itu seneng, istri menyambut. Kok tahu-tahu hari itu masuk kayak ada mendung di rumah kita. Mungkin karena dosa yang kita lakukan. Tikus yang subhanallah. Ada tikus yang nggak pernah masuk ke dalam kamar kita. Hari itu masuk ke kamar kita. Kita subhanallah, ada apa nih tikus? Biasanya dia beradab. Nungguin di luar dia. Ini masuk ke rumah. Ini jangan-jangan karena dosa kita. Maka kita berlindung kepada Allah. A'udzubika min syarri ma sona'tu ya Allah. Dan semua dosa ada perhitungannya. Nggak ada dosa yang dilupakan. Ada perhitungannya. Cuma nanti ada yang Allah maafkan ya. Tapi semua ada catatan. Kemudian setelah mengakui dosa, kita mengatakan abu ulaka bidi'matika alayya wa abu'u bidzambi. Ya Allah, aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa yang aku lakukan. Karena seharusnya nikmat itu diiringi dengan syukur. Tapi ternyata nikmat itu kita gunakan untuk kemaksiatan. Kita ketika nggak punya nikmat, alhamdulillah jauh dari kemaksiatan kadang-kala. Punya nikmat semakin banyak dosanya. Maka di sini seorang hamba berhusnudzon kepada Allah, bersuudzon kepada dirinya sendiri. Itu hidup seorang hamba. Ya Allah, nikmatmu banyak dan kerjaanku nggak benar atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Jadi dalam Islam itu nggak ada pengakuan dosa kepada ustadz. Datang ke ustadz, ana berbuat dosa ini itu. Bagaimana menebusnya? Ya kau bayarlah 100.000 apa. Nggak ada dalam Islam. Kau tinggal di tempatmu, duduk di sana, istighfar, minta ampun sama Allah, Allah ampuni dosa-dosa. Barang siapa yang membaca nih Sayyidul Istighfar, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang baca doa ini dan mati sebelum tenggelam matahari atau sebelum masuk waktu petang, maka dia akan masuk surga. Yang baca itu di sore hari, maka dia akan, ketika dia mati sebelum subuh, insya Allah dia akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syaratnya satu. Apa? Yakin. Muqinun biha. Yakin kalau kita ini hambanya Allah. Dan kita yakin kita banyak dosa. Kita yakin semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah kita semakin menjadi hamba Allah yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin. Atau kita mau baca hadis yang selanjutnya. Iya, kita lanjutkan dengan hadis yang selanjutnya. Ini juga doa. Harapan kita nanti jamaah, kita ada waktu hari ini dan esok bisa dihafalin nih doa ini. Kalau kepingin cepat hafal, biasanya kalau orang tua itu Ustaz sudah susah menghafalnya Ustaz gitu ya. Menghafalnya pakai pendengaran. Jadi dibaca pakai suara dia, dibaca direkam pakai HP-nya. Kemudian didengerin 2, 3, 4, 5 kali insya Allah hafal. Hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Imam Ahmad rahmatullah alaihi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan hammun wala huznun." Tidaklah seorang hamba yang ditimpa oleh ham. Ham itu biasanya untuk yang akan datang.
rasa khawatir untuk yang akan datang. Huznun itu rasa sedih untuk yang telah berlalu. Kita kan manusia kayak gitu biasanya. Yang berlalu dia kepikiran sedih. Yang akan datang jadi beban buat dia. Nanti gimana ya, nanti gimana ya. Aku kalau kena ini, kena itu, subhanallah. Yang akan datang serahkan kepada Allah SWT. Yang masa lalu, kita ambil pelajaran dari masa lalu. Kemudian baca doa ini. Orang kalau kesusahan, kalau dia sedih atau dia takut dengan masa yang akan datang, lalu dia membaca Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika. Kita lihat ikrar seorang hamba. Ya Allah, sesungguhnya aku hambamu. Dan bapakku juga hambamu. Ibuku juga hambamu. Subhanallah. Aku nih, di nasabku semua adalah hamba semuanya. Budak semuanya. Gak ada yang merdeka. Dan betul coba. Kita ini gak ada yang merdeka. Mungkin di hukum dunia kita merdeka, orang merdeka. Tapi kita adalah budak. Pernah suatu hari ada seorang wanita. Seorang lelaki dia, seorang alim ulama. Lewat satu rumah. Malam hari rumah itu ribut dengan musik-musik, dengan lagu-lagunya ya. Ada pesta kayaknya. Lalu alim ulama ini ngedor pintu rumahnya. Assalamualaikum kata dia. Datang budak perempuan. Kata tamunya ini, pemilik rumah ini budak apa orang merdeka? Ya orang merdeka lah. Pantas. Kalau dia budak, dia akan taat kepada pemiliknya. Ditinggal. Akhirnya ini budak perempuan ditanya sama punya rumah. Siapa tadi? Kata dia. Nggak, orang lewat aja kata dia. Iseng aja tuh orang katanya. Ngomong apa dia kata dia? Dia ngomong, dia tanya pemilik rumah ini budak apa orang merdeka? Aku katakan orang merdeka, hur. Dan dia mengatakan pantas kalau dia budak dia akan taat kepada pemiliknya. Lalu dia pergi. Diikutin sama pemilik rumah. Apa maksud omongan dia itu? Lalu dijelaskan sama tuh alim ulama. Ya kalau kau tuh budaknya Allah. Kau tuh ada pemiliknya. Kau nggak bisa bertindak kecuali atas izin pemilikmu. Maka di sini pengakuan kita ini Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika. Ibuku budak, bapakku budak, nenekku budak, semuanya budak. Lalu apa kata kita? Nasiyati biyadik. Ya Allah, nih ubun-ubunku nih, urusanku semua ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukummu berlaku untuk Allah. Kalau katakan tabrakan, tabrakan. Allah katakan kita jadi miskin, miskin. Itu Allah yang bisa melakukan itu. Madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Keputusanmu itu adil ya Allah. Keputusan Allah itu adil. Maka para jamaah jangan sampai kita ini ketika kena musibah, kadangkala muncul di hati ini protes sama Allah. Seakan-akan kenapa sih aku kok kena kayak gini? Jadi ada perasaan seakan-akan kita nggak pantas dapat musibah itu. Seharusnya mungkin kita ngomong, ana ini udah sholat Ustaz, ana ini udah mungkin ibu-ibu udah pakai kerudung, ana ini udah baik. Kenapa ana masih kena cobaan seperti ini Ustaz? Subhanallah, ni adlun fiyya qada'uk. Masya Allah. Abu Tako mau diapain tuh? Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab insyaallah. Adlun fiyya qada'uk. Jadi pokoknya keputusan Allah adil. Hukumnya Allah itu akan berlaku buat kita, nggak ada yang bisa menghalangi. Maka seorang jenderal bintang 4 atau bintang 5 pun ketika dia dikelilingi sama pasukan senjata lengkap sama tank-tanknya, dia pakai baju besi anti peluru, kira-kira bisa dia menghalangi malaikat maut datang ke dia? Malaikat maut akan datang lewatin tank-tanknya, pasukannya, tahu-tahu dilihat udah mati jenderalnya, udah mati. Subhanallah, Allah Jalla Jalaluhu yang melakukan itu. Dan kita yakini di sini penghambaan kita kepada Allah. As'aluka, lalu kita mengatakan as'aluka bikulli ismin huwa lak.
Aku memohon kepadamu dengan semua nama milikmu. Ini yang dikatakan tawassul dengan asma'ullah al-husna. Allah mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoalah dengan nama-nama yang indah. Nih Nabi ngajarin sama kita, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Yang kau namakan dirimu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabika, atau kau turunkan di dalam kitabmu. Baik Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau pernah kau ajarkan kepada salah satu dari hambamu. Dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau kau sembunyikan nama itu, kau simpan hanya untukmu, enggak ada yang tahu kecuali engkau. Apa yang kita minta? Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Kita minta agar Allah menjadikan Al-Quran itu Rabi'. Rabi' itu bahasa Arabnya biasanya musim, itu ada namanya musim Rabi'. Rabi' itu artinya musim semi. Kita minta supaya Al-Quran jadi musim semi hati kita. Orang mana yang gak suka sama musim semi? Orang mana yang tidak cinta dengan musim semi? Gimana kalau Quran jadi musim semi buat hati kita? Jadi pelapang buat hati kita. Kemudian wa nura sadri, dan cahaya buat dadaku. Kita tahu dosa itu meninggalkan titik-titik hitam yang membuat jadi gelap. Maka kita minta agar Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dadaku, wajala'a huzni, dan pengusir kesedihan-kesedihanku yang masa lalu. Ingat huzun ini biasanya untuk masa lalu. Wa dhahaba hammi, dan tadi rasa cemas, rasa khawatir untuk masa datang itu akan dihilangkan seperti itu. Illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farahan. Orang yang baca ini, maka Allah akan gantikan rasa sedihnya, rasa gundahnya, diganti dengan kegembiraan oleh Allah SWT. Lihat para sahabat, ketika dengar hadis ini, apa kata mereka? Ya Rasulullah, ala nata'allamuha. Wahai Rasulullah, apa kita enggak pelajari ini doa yang kau ajarkan ini? Faqal, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bala wa yanbaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Tentu kalian harus belajar. Dan seharusnya orang yang mendengar doa ini belajar baca doa ini. Maka para jamaah, insya Allah besok pagi kita akan dengarkan dari yang sudah hafal. Kalau yang belum hafal ya masa mau didengerin, belum hafal. Tapi usahakanlah. Tadi kita harapan kita ada yang kita bawa dari sini. Tapi insya Allah doa ini sudah ma'ruf ya. Sudah pada tahu semuanya. Paling tidak hanya mengingatkan kembali arti dari doa ini bahwa kita adalah hamba Allah, bapak kita hamba Allah, dan semuanya adalah hamba Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal kalau ada yang ingin ditanyakan. Iya, kita ibu-ibu juga boleh tanya langsung Ustaz. Nah, ada yang mau langsung nanya? Bapak-bapak, ini belum bapak-bapak malah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar antum bercerita tentang seseorang yang melakukan dosa, dia menghina seseorang, kemudian ternyata apa yang dia ucapkan itu kejadian di 30 tahun selanjutnya. Saya dulu pernah dengar sebuah istilah, Ustaz, hafan kalau saya salah. Orang itu tidak akan meninggal dunia sebelum dia itu melakukan apa yang dia katakan. Artinya dibalas oleh Allah dengan apa yang dia katakan. Apakah itu betul, Ustaz? Artinya semacam tadi yang antum ceritakan. Ya, syukur, Ustaz. Subhanallah. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Ada istilah di Indonesia itu hukum karma. Apakah ada dalam Islam hukum karma? Enggak ada. Tapi orang yang berbuat dosa pasti akan dibalas. Itu udah janji Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kama tadinu tudan
Wal jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itu balasan buat engkau. Orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya tadi. Kalau tadi dia menghina orang, bisa jadi. Dan jamaah, kalau azab Allah itu disegerakan di dunia, itu alhamdulillah. Sehingga nanti di akhirat sudah terbalaskan satu dosa nih. Yang lainnya belum, nanti akan dihisab di sana. Jadi kalau tadi dikatakan apakah orang itu akan mendapatkan balasan dari apa yang dia akan melakukan, apa yang pernah dia ucapkan seperti itu. Kalau hadis tidak ada sebuah hadis dhaif, tapi Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan sebuah puisi atau bukan puisi, syair yang mengatakan ihdhar lisanaka an taqula fatubtala innal balaa muwakkalun bil mantiqi. Hati-hati kau ngomong, nanti kau akan diuji dengan apa yang kau omongkan. Karena bala itu tergantung dengan omongan. Dan itu bisa kejadian. Kita ngomong Allahu Akbar ya, makanya kita harus istighfar jemaah. Jangan ngomongin anaknya orang. Kadang-kala gitu. Ngelihat anaknya orang, Masya Allah nih anak rakus banget makannya. Dapat 2 tahun punya anak rakus juga kayak gitu tuh. Itu kejadian kita. Maka doakan. Kenapa kita diperintahkan untuk menggampangkan lisan kita ini? Mengeluarkan kebaikan. Ya tadi supaya nggak balik ke kita omongan kita. Nantinya. Kalau kita ngelihat anak umpamanya bandel ya, ini itu. Ada orang tua yang ketika ngelihat anaknya orang bandel, dia ngomong, ya Allah, kayak ulatnya nangka anak ini. Hei, antum tahu ulatnya nangka? Masya Allah. Ulatnya nangka itu, dia kecil. Jadi dia nekuk terus loncat. Kayak gitu tuh ulat nangka. Maksudnya anak ini nggak bisa duduk. Akhirnya suatu saat dia punya cucu atau apa, sama kayak gitu tuh. Kayak ulatnya nangka tuh. Makanya hati-hati lisan kita tetap kita jaga. Walaupun hadis itu tidak sahih, tapi pernyataan Syekh Utsaimin itu menjelaskan memang orang akan mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan. Kalau itu omongan dia, bisa jadi karena omongan dia. Ya Allah, hati-hati. Hati-hati memang kita berbicara seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, jazakallah khair atas pertanyaan. Baik. Dari ibu-ibu ada? Ibu mungkin ada. Iya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya dari Klaten, Ustadz. Saya sudah mengenal Ustadz lama, tapi Ustadz belum kenal saya. Masya Allah. Tapi kemarin udah kenal, alhamdulillah. Yeah. Nama saya Matio, Ustadz. Kata ayah saya dulu itu tengah-tengah, nggak lebih nggak kurang katanya. Apanya yang nggak lebih nggak kurang? Arti namanya. Masya Allah. Pas-pasan gitu maksudnya. Yeah. Ustadz, saya tinggal di Klaten, di daerah perbatasan. Pada saat saya kecil nggak ada musola, nggak ada masjid, sehingga kami bisa dikatakan kurang pendidikan Islamnya. Orang-orang tua kami dulu sering mendatangi tempat-tempat yang dianggap sakral. Di kampung kami ada 2, yang satu namanya Kiai Dindomurti, Nyai Dindomurti. Sekarang saya tutup, ada TPA di sana. Terus yang satunya ada sumber yang namanya Kiai Suto, Nyai Suto. Sekarang saya beli dan saya dirikan masjid di sana. Akan tetapi sampai saat ini masyarakat sekitar itu masih memuja tempat itu sebagian. Bentuk pujaannya gimana mereka? Ketika punya hajat, keluarga itu datang membawa sesaji begitu. Dan luar biasanya lagi, salah satu santri kami rambutnya panjang. Ketika saya tanya, kenapa enggak dipotong? Motongnya harus pakai kambing katanya. Motongnya pakai kambing? Ya. Masya Allah. Ketika kami, ustadz kami berkumpul mengajarkan sholat,
ayo sholat. Allahu Akbar. Dia berhenti bertanya, Allah ku apa tat? Gitu. Subhanallah. Nah, seperti ini bahwa fenomena di tempat kami itu luar biasa. Bahwa santri-santri kami ini gak kenal Allah. Bagaimana kami harus bersikap? Banyak yang seperti itu. Iya, barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Kita kalau melihat dakwah sunnah itu kebanyakan di perkotaan. Di pedesaan itu masih sulit. Ini salah satu contohnya yang ada di Klaten. Ya. Antum bisa bayangin kemarin ada pernyataan dari salah seorang MUI, dia Irjen Anton siapa, purnawirawan, dia cerita di Indonesia ini sejak beberapa tahun yang lalu itu tiap tahun 2 juta orang Islam murtad. 2 juta. Cuma memang antum kenapa beberapa waktu yang lalu ada yang namanya wacana menghilangkan agama dari KTP. Itu tuh salah satu tujuannya supaya nggak ketahuan lagi persentase umat Islam berapa sekarang. Yang masuk ke agama Nasoro rata-rata yang tadi disebutkan modelnya. Orang-orang yang nggak tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nggak kenal sampai dikatakan Allahu Akbar, dia tanya Allah itu siapa sih? Berarti kan memang nggak ada pengajaran di sana, nggak ada dakwah, mungkin nggak nyampe ke sana. Atau mungkin ya karena kesalahan sebagian guru-guru kita, sebagian ustaz. Kita harus berpikir bagaimana desa-desa itu mendapatkan siraman dakwah. Di Pasuruan ya, deket nih Pasuruan sini. Ada sebuah perusahaan, dia punya anak buah 250. Dia wajibkan sholat kepada semua anak buahnya. Tapi sebagian tidak bisa sholat, wudhu tidak bisa. Diwajibkan sholat, wudhu itu cuci kaki dulu. Karena dia habis kerja yang kotor kan kakinya. Maka dia cuci kakinya dulu, na'udzubillah. Parah sekali. Dan yang disebutkan cerita tadi lebih parah sebenarnya. Ketika tidak tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sikapnya? Ya pendekatan kepada masyarakat tadi disebutkan baksos. Bakti sosial. Misionaris kalau berdakwah itu enggak cuma bawa ustadz. Dia bawa bantuan. Dulu Ustadz Syuhada Bahri cerita, dia dakwah di pedalaman-pedalaman Kalimantan, pedalaman-pedalaman Papua. Ketika dia sampai ke sana, ternyata sudah ada misionaris yang sampai situ. Ini baru mau nyampe kita, mereka sudah lama misionaris di situ. Nyampaikan itu. Akhirnya ketika dakwah ke pedalaman itu, dai-nya itu dibekali sama genset. Dai-nya dibekali sama genset. Jadi masyarakat kampung itu dikasih lampu. Mereka taunya dari mana? Oh dari Pak Ustadz. Jadi paling tidak ada hati lah sama tuh Ustadz. Soalnya kalau kita dakwah langsung mereka nggak akan dengerin. Mereka orang-orang sibuk mungkin ya cari dunia ini itu macam-macam. Di sini di Malang Selatan, Peniwen. Itu pada tahun 98. Terjadi kristenisasi jemaah besar-besaran sampai yang mati dikristenkan. Yang mati. Permasalahan itu sampai ke Habibie pada waktu itu. Jadi kuburannya orang Islam itu diganti. Apa namanya? Nisannya itu diganti sama salib. Sehingga orang-orang nggak tahu kalau di situ ada orang Islam. Nah, ini kuburannya. Itu sampai ke Habibie pada waktu Pak Harto lengser. Jadi ini memang PR bersama. Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya tadi mendakwain mereka tapi dengan sosial juga. Bakti sosial, kita punya rizki. Orang-orang kampung itu biasanya kalau kumpul, kalau ada makan.
Baru mereka kumpul. Coba adzan di masjid, nggak ada yang kumpul. Bahkan bapak-bapak coba adzan di masjid, setelah adzan disebutkan ini habis isya ini ada pembagian uang 20 ribuan. Insya Allah rame masjidnya. Kalau kita berbicara akhirat ya nggak apa-apa. Dalam artian kita panggil mereka agar mereka dengar nih kalamullah, ceritakan tentang Allah, siapa itu Allah. Dan itu awal dakwah Rasul SAW. Mengenalkan Allah kepada mereka. Dan mengenalkan kalau dia itu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikatakan tadi memberikan sesajen, berarti dalam hatinya itu ada kepercayaan. Bahwa ada kekuatan di luar sana yang bisa membantu dia. Cuma dia nggak tahu siapa. Ini yang perlu kita ingatkan kepada dia. Maka kayaknya harus lebih maksimal dakwah di situ. Sekarang yang ada apa? Musola, masjid, alhamdulillah. Dan TPA apa? Ya, kebetulan kami sudah dirikan TPA di sana. Namanya TPA Alhamdulillah. TPA Alhamdulillah. Ya, santrinya banyak. Santrinya udah berapa? 100-an. Masya Allah. 100-an. Yaitu masalah kami, ketika kami berdiri di sana, uang masuk ke sana banyak, per kakak 1 juta dari pihak lain, tapi menghadang kami karena kami berada di lokasi yang setengah 50-50, dari non muslim. Tapi nenek moyang kita semua Islam. Masya Allah. Karena terbukti kemarin ada kakek yang meninggal umur 90 tahun, anaknya itu datang ke kami untuk didoakan. Padahal putra-putranya juga non muslim gitu. Subhanallah, ya. Subhanallah. Jadi seperti itu Ustaz. Berat memang ya. Memang salah satu kepentingnya peta dakwah itu, mudah-mudahan di setiap kota itu ada peta dakwah sehingga para ustadz itu juga tahu mana yang harus diprioritaskan. Kadang-kadang kita nggak tahu. Kita dakwahnya di sini, padahal di sebelah sono tuh yang lebih butuh gitu loh. Maka harapannya mungkin bisa koordinasi dengan ustadz-ustadz yang ada di Klaten. Mudah-mudahan nanti. Bismillah. Sudah kami siapkan panggung untuk Ustadz Sabik di Klaten. Masya Allah, insya Allah. Insya Allah datang nanti ke Klaten insya Allah. Tapi di tempat situ loh. Jangan panggungnya di tempat lain nanti. Di daerah kami Ustaz, bukan di perkotaan tapi. Taib insya Allah. Barakallahu fikum. Iya nanti ada jadwal insya Allah. Taib, pertanyaan selanjutnya. Oh ini ada tertulis. Bagus ini pertanyaannya. Bagi wanita jika membaca doa penghapus kesedihan tadi, apakah mengganti kata abad menjadi amah? Bukan ammah ya, ini yang nulis ammah itu artinya bibi. Tapi pakai hamzah, amatun artinya budak perempuan Allah. Dan kata ibin dijadi kata bin. Boleh kita baca seperti itu, kita ganti karena memang Allahumma inni amatuka bintu abdika bintu amatika. Walaupun kalau kita baca seperti yang dibaca oleh Rasul SAW, itu sebenarnya tidak masalah. Namun kalau diganti dengan yang ibnu amatika ini tidak ada masalah insya Allah. Tapi kalau yang nggak hafal kecuali yang tadi kita ajarkan nggak ada masalah. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan ketika doanya kayak gitu dari Rasulullah SAW, ya kita baca seperti itulah. Lafadznya memang kayak gitu, kita baca seperti itu. Barakallahu fikum. Saya mau tanya, saya berencana mau umroh di bulan Ramadan dengan teman-teman. Tapi istri saya belakangan ini dia ingin ikut. Keinginan istri sangat kuat untuk ikut. Apakah saya batalkan umroh dengan teman-teman di mana semuanya laki-laki dan saya umroh dengan istri, atau sebaliknya saya tetap umroh dengan teman-teman saya? Tolong pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum. Sebagian orang lebih cinta sama temannya daripada sama istrinya. Iya, ada yang lebih berat sama temannya. Yang pertama, kita tahu istri umroh itu butuh mahram. Kalau sang suami berangkat, jazakallah khair. Kemudian nanti istrinya berangkat dengan siapa? Maka kalau Anda lihat,
dia umroh bersama istrinya dan bersama teman-temannya? Bisa. Bisa apa nggak bisa? Bisa sebenarnya. Nggak ada khusus ini umroh buat laki-laki doang, nggak ada. Pesawatnya itu campur laki perempuan. Tempat tawafnya juga campur laki perempuan. Kadang-kadang bingung nanti gimana istri anak kalau tawaf, Ustaz? Semuanya laki. Ya nggak masalah. Yang laki tawaf sendiri ya dia sama istrinya tawaf. Sa'i pun seperti itu. Di pesawat gimana, Ustaz? Sohib anak semua laki. Emangnya di pesawat laki semua? Insya Allah nggak ada. Pesawat yang khusus lelaki sampai sekarang belum ada. Jadi bismillah dia berangkat sama istrinya, sama teman-temannya juga. Nggak ada masalah. Kadang-kadang teman-teman yang lihat ente gimana, ente tidak setia sama kita. Subhanallah. Ini ucapan setia ini kadang-kadang tidak pada tempatnya. Orang kadang-kadang seorang istri mengatakan itu orang-orang yang kawin dua itu tidak setia. Subhanallah. Apakah Rasul SAW tidak setia? Enggak. Beliau adalah setia. Tapi ucapannya jangan tidak setia, bahasanya itu mungkin perlu dirubah. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan, bila kita dahulu punya dosa-dosa. Dosa-dosa masa lalu yang sangat banyak dan besar. Apabila kita sudah istighfar dan tidak melakukan dosa-dosa tersebut lagi. Apakah Allah sudah menerima tobat kita dan mengampuni dosa-dosa kita? Bagaimana kita tahu kalau tobat kita sudah diampuni Allah SWT? Jazakallahu khairan. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Seorang hamba itu mengabdi kepada Allah di antara harap-harap cemas. Kita mengharap dosa kita diampuni. Tapi kita juga cemas, jangan-jangan gak diampuni. Jangan merasa, ana udah tobat, sudah selesai. Subhanallah, siapa yang tahu bahwa tobatmu itu diterima oleh Allah SWT? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Kita cuma bisa berharap. Maka kalau kita lihat para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka kondisi mau mati itu ingat sama dosa-dosanya. Ya Allah, takut dia nggak diampuni dosanya. Dan itu tanda keimanan. Ketika seorang bertanya ini tanda keimanan. Tapi kalau tadi dikasih tahu, kalau dia dikasih tahu, inti tobatnya sudah diterima. Alhamdulillah, dia nggak ada rasa cemas yang menambah dia untuk beribadah lebih banyak kepada Allah SWT. Ketika orang melakukan dosa dia bertobat, syaratnya tobat itu pokok dilengkapin lah. Insya Allah Allah terima, insya Allah Allah terima. Karena kadangkala kita merasa syaratnya sudah lengkap padahal belum lengkap. Nih kadangkala kita berangkat ke perusahaan atau ngurusin sertifikat tanah, udah bawa syarat-syarat. Menurut kita sudah lengkap. Sampai sono, oh ada yang kurang Pak. Waduh ini kayaknya nyari-nyari aja ini. Memang padahal kurang. Kita pun ketika bertobat kepada Allah, mungkin kita merasa sudah lengkap syaratnya. Tapi menurut Allah, belum lengkap. Syaratnya tobat yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua, yang pertama menyesali tentunya. Setelah menyesali dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi berbuat itu. Azam. Kalau aku nggak mau ngulangin lagi. Kalau dia ngulangi lagi nggak masalah. Karena dia azamnya tidak mengulangin lagi. Namanya keinginan dia tidak ngulangin hal. Tapi kadang-kadang digodain setan lagi dia melakukan dosa. Yang jadi masalah kalau dia ngomong gini. Kayaknya aku mau berhenti berbuat dosa bulan inilah. Mudah-mudahan Allah ampuni aku. Nah, bulan ini dia mau berbuat dosa. Bulan depan lanjut lagi. Itu tidak akan diterima. Yang berurusan dengan manusia, ya dia harus minta maaf sama mereka atau mengembalikan apa yang mereka. Barakallahu fikum. Ustaz, keluarga ana masih ada yang melakukan bid'ah. Masalah acara musik dengan musik-musik, yasinan dan sebagainya. Bagaimana sikap anak untuk menyadarkan mereka agar tidak tersinggung ketika disampaikan yang hak. Karena sering malah mereka emosi dan bilang kamu ikut ngaji sudah. Baru ikut ngaji sudah kayak gitu tuh. Naam jamaah, memang kalau kita lihat banyak masyarakat kita itu yang belum
faham tentang Islam yang sebenarnya. Bahkan Islam sekarang ini banyak dirusak dengan munculnya aliran-aliran yang ada. Ada istilah Islam fundamentalis, ada Islam radikal, ada Islam liberal, ada Islam emansipatoris, ada Islam garis lurus atau apa macam-macam. Sehingga orang itu nggak tahu mana Islam yang benar. Islam yang benar itu yang mana sih? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada istilah baru Islam Nusantara. Subhanallah, sejak kapan ada Islam Nusantara? Muslim Nusantara, iya betul. Muslim Nusantara betul. Ada Muslim yang fundamentalis betul. Ada Muslim yang liberal betul, tapi Islam enggak. Islam ini agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa disebut Islam itu radikal? Kalau oknumnya seperti itu iya ada. Maka bagaimana kita menghadapi masyarakat kita? Ya, menghadapi keluarga. Yang pertama dengan akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam 40 tahun di Mekah itu enggak berdakwah. Tapi Allah menunjukkan kepada orang Mekah kalau Muhammad SAW adalah orang yang paling mulia di Mekah. Itu pun masih ditolak sama kaumnya. Penduduk Mekah ketika ditanya sama Rasulullah SAW, kalian pernah ngelihat aku berbohong? Apa kata penduduk Mekah? Jarabna alaika kadziban. Nggak pernah kau berbohong. Tuh. Dia tahu Nabi SAW nggak pernah berbohong. Tapi ketika disampaikan dia sebagai utusan Allah, mereka nggak terima. Maka kita perlu tadi dengan cara yang baik ya. Kemudian mengingkari kemungkaran itu ada jenjangnya. Ada kemaksiatan. Ada mungkin bid'ah, ada kesyirikan. Kemudian bid'ah ini bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang sampai mengkafirkan, ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Cuma sekedar ya berdosa orang itu. Tapi tetap itu perbuatan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sikap kita sekarang? Dia melakukan dosa-dosa, bid'ah dan syirik. Yang syirik dulu yang kita perbaikin. Nggak usah ngomong yang tadi tuh. Syiriknya tadi yang sesajen-sesajen, itu yang perlu dilurusin dulu. Kalau kita ngelurusin sesajen, biasanya masyarakat itu kalau kita sudah ngomongin bid'ah mereka nentang. Ini aliran apa ini? Karena menurut dia yang dilarang oleh ustadz ini sesuatu yang baik. Buat mereka baik. Kenapa dilarang? Wah, aliran apa ini? Maka kita mulai dari tadi yang syirik. Kita mulai dengan tauhid. Yang kedua, cintakan mereka kepada sunnah. Gak usah ngomong bid'ah. Karena orang ada yang sensitif dengan kalimat bid'ah. Kalau dengar bid'ah itu langsung gemeteran dia. Iki, insya Allah. Katakan, tunjukkan sunnah. Nih sunnahnya Rasulullah SAW. Karena manusia itu kita harus akui bersama. Umat Islam khususnya memiliki keinginan berbuat baik. Punya di hatinya keinginan berbuat baik. Sekarang tinggal berbuat baik itu diarahkan. Orang yang suka puasa. Kasih tahu puasa yang sunnah tuh gimana. Kan ada orang-orang yang puasa mutih. Puasa 40 hari, berarti dia suka puasa. Ya udah, jangan dilarang. Kita katakan, nih ada puasa yang sunnah. Ente kalau kepingin kuat, kepingin gagah, kayak Nabi Daud tuh puasa Daud. Nabi Daud, Masya Allah. Besi itu Allah, jadi bikin baju besi itu pakai tangannya jemaah. Jadi besi itu jadi lembek buat Nabi Daud alaihissalam. Kalau orang kan biasanya puasa mutih kepingin apa? Pengen sakti gitu kan. Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Kemudian dengan cara yang bijak. Apalagi kalau kita ngasih tahu orang tua kita ya. Tadi ingat pelan-pelan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, bayangkan 10 tahun itu kira-kira gak ada kewajiban sholat. Sholat tuh gak wajib. 10 tahun. Jilbab gak ada jilbab. Jilbab baru ada di mana? Di Madinah setelah hijrah. Jadi kalau ibu-ibu ngelihat keluarganya nggak pakai jilbab, jangan jilbabnya dulu yang dikasih tahu. Kalau dia nggak pakai jilbab dan tidak sholat, apa yang perlu dikasih tahu? Sholatnya dulu. Kok sholat lah seperti itu. Dia biar dia nggak pakai jilbab, yang penting sholat dulu. Setelah itu baru. Kadang-kala ada orang baru tobat, kasih tahu
Kau nggak boleh ini, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh semua. Kata dia berat banget. Biar satu dulu, sholat dulu. Dia amalkan seperti itu, insya Allah. Juga mohon saran Ustadz, bagaimana mengajak anak untuk menuntut ilmu syar'i, tapi anak kerja di luar kota. Dia masih sangat jahil, jazakallah khair. Dari hamba Allah dari Surabaya ini. Nah, ya berkaitan dengan anak-anak kita ya. Kadangkala memang orang tuanya baru belajar. Sehingga anaknya nggak pernah diajarin dulunya. Akhirnya orang tua berpikir gimana Ustadz sekarang. Anaknya udah gede. Kalau masih kecil insya Allah masih bisa diajarin. Gede itu kan kayak pohon. Kalau udah gede sulit untuk dibelokin gitu ya. Bagaimana caranya? Ya salah satunya ibu harus sering senantiasa telepon sama anak. Yang ditanyakan sama anak itu jangan cuma dunia, gimana sehat kabarnya, gimana itu. Tanyakan kepada anak kita tentang Quran. Nah, udah baca Quran hari ini kau nak? Dia beda nih pertanyaan ibunya. Nah, kau sholat subuh jam berapa nak? Pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu mudah-mudahan dia kembali kepada Allah SWT. Kemudian berkaitan dengan dia di luar kota. Kita cari tahu kota umpamanya dia di Jember. Oh di Jember ada STDI. Minta sama nak di sana ada kajian. Ibu mintalah kau datang sekali aja datang. Harapan kita dia dengan datang sekali ketemu dengan saudara-saudara yang beriman, yang bertakwa, mudah-mudahan dia datang lagi nanti. Jadi bahasanya orang tua memang sama anak yang sudah dewasa itu sudah nggak bisa perintah. Karena mereka sudah besar. Biasanya bahasanya itu meminta. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di malam hari dia ketuk rumahnya Fatimah bersama Ali. Ini udah nikah nih Fatimah sama Ali. Diketuk sama Rasul SAW. Nabi mengatakan, ala tusallian, kalian gak sholat nih. Jadi pertanyaannya bukan, bangun, sholat. Udah dewasa mereka. Jadi bahasanya harus bahasa yang membuat mereka tergerak hatinya. Dia tahu nih bapaknya atau ibunya menghargai dia sebagai anak yang dewasa. Sehingga sang anak akan merasa dia harus menghargai orang tuanya. Tapi kalau ngasih taunya sudah dengan emosi ini itu, ya udah berat. Pohon tuh kalau sudah kaku tuh susah untuk dibelokin. Nah ini pertanyaan nanti mungkin kita akhirkan di pertanyaan terakhir. Berkaitan dengan masalah isbal atau cingkrang. Sejauh mana kita menyikapinya dan hukumnya untuk laki-laki. Nah jam berapa nih jamaah? Udah jam 6.31. InsyaAllah kita lanjutkan nanti setelah sholat zuhur insyaAllah ya. Setelah sholat zuhur, monggo silahkan yang mau bermain sama anak-anaknya, sama keluarganya. Karena ada momen-momen yang kadangkala bapak gak bisa bermain sama anaknya. Bapak cuma mau ya senang sendiri, kalau mau main sama ibunya sanalah kata dia. Bapaknya maunya ngobrol sama sahib-sahibnya, beda kelasnya. Sama sekali-kali lah main sama anaknya, lihat anaknya tuh main ya. Karena kita tadi tema kita adalah berlibur sambil mengaji di tempat ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.